We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to say. Ini kita menuju ke Ihyar karena selama saya di tempat hari saya tidak ketemu Ihyar. Assalamualaikum. Hey, hey, Farik, 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 Farik. Mana Farik? Farik, kenapa menangis? Muka sedih. Mana Ian? Apa? Ya, masjid. Oh iya, pergi masjid. Kenapa Farik tidak ikut? Kenapa Faris nangis sudah? Hah? Kenapa Faris nangis? Ya, kasihan. Farik menangis. Ini Faris dengan kakak adik Faris punya. Farik, Faris. Ini kita di rumahnya Faris. Faris. Iar tidak ada. Kasih mama. Ini ada Faris. Faris. Oh, Farik. Yang mana sih yang dia kasih tadi? Farik lagi di sini. Iar tidak ada. Iarnya ke masjid katanya lagi sholat. Jadi kita tunggu Iar datang. Ini dia ini ya baru datang dari masjid sholat Isya. Woi, hari ini dia spesial ulang tahun ke-6 11 Juli 2020. Masya Allah, tabarakallah. Ha, itu ya, dari tas itu. Ambil pakai. Ih, jangan dibuka semua, makan satu dulu tuh. Sehat selalu, umur panjang, sukses. Oh, udah semua. Oh, Cocok. Selamat. Siap mama menyimpan Gede? susunya. Mantap nih. Dia berapa hari? Berapa hari nak? 3 hari kah, Boy? 4 hari. 4 hari. Rabu, Kamis, Jumat. Idul Adha sih. 4. Masih tinggal 4 hari di rumah sakit. Baru ketemu lagi. Tunggu. Kemarin dia di sini mengaji tuh, mumpang. Lepas. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Baik, dah. Oke, jadi Ihyar 4 hari di sini. Setelah selama saya di rumah sakit. Kita titip dia di sini karena di rumah sakit melarang anak di bawah 15 tahun untuk menginap atau menjenguk. Jadi kita titip dia selama 4 hari di sini, 4 hari 3 malam. Hari ini kita jemput dia, kita akan kembali ke rumah. Mungkin kita ajak dia dulu ke mall atau mungkin ke tempat tertentu karena kebetulan di hari ini ulang tahun. Yar? Ya. Mana Yar? Gelap. Gelap. Yar mau kemana ini? Ke mobil. Ke mobil. Terus mau kemana? Pulang? Kantor. Kemana? Kantor. Oh, ke kantor. Ya, kita cari hadiah untuk ulang tahunnya Ihyar. Tapi tidak ada yang cocok. Saya bilang mau cari kue ulang tahun, tapi ibunya tidak setuju karena nanti jadi kebiasaan ya. Setiap tahun nanti katanya nanti minta kue, dan
Itu kebiasaan yang katanya kurang bagus. Karena ikhtiarnya sekolah di PAUD Islami dan rencananya masuk ke madrasah Islami, jadi kayaknya kurang begitu cocok. Nah, kita coba cari mainan juga, tapi semalam itu toko pada tutup jam 9, jadi waktu kita ke mall tutup. Nah, kita sempat singgah untuk cari ini nih. Nah, ini peralatan berenang. Karena Ihyar hobinya berenang, jadi kita beli papan ini yang warna merah ya. Nah, papan berenang, jadi kita rencananya mau ajak dia nanti berenang. Jadi ini untuk persiapan. Nah, dia sebenarnya sudah bisa berenang sih, tapi masih mungkin perlu butuh alat tambahan. Dan ini adalah kacamata. Kalau Iyar tidak bisa pakai, saya yang pakai ini. Oke, jadi di ulang tahun ini tidak ada yang spesial. Jadi insya Allah untuk mungkin nanti kita biasakan dia, supaya di ulang tahun itu kita memberikan sesuatu yang bukan hanya menyenangkan sesaat ya, tetapi sesuatu yang memiliki kesan dalam dan tentu memiliki nilai-nilai pendidikan, dan juga sesuatu yang membuat dia sadar tentang bagaimana Allah memberikan dia usia, dan dengan usia itu bisa dapat dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Meskipun ini tidak sesuai dengan umurnya ya, karena kalau bicara ke tingkat itu harusnya sudah lebih ke orang-orang yang usianya dewasa, sementara dia baru 6 tahun. Tapi pendidikan yang paling penting itu adalah pada usia sekarang, karena kecil itu mengukir di atas batu, artinya sesuatu yang sudah tertanam akan susah sekali terhapus, memorinya akan terus mengingat sampai dewasa. Tapi kalau dia sudah dewasa dan baru diajarkan tentang hal-hal dasar, tentang agama, tentang moral, tentang etika, sopan santun dan segala macam, mungkin seperti menulis di atas laut, mengukir di atas laut, hilang. Saat itu juga hilang, tidak berbekas. Nah, jadi ulang tahun bagi sebagian orang adalah spesial. Tetangga-tetangga, kalau ada teman-teman yang seumuran Ihyar, kalau ulang tahun keluarganya bikin acara besar, dan Ihyar biasanya diundang untuk datang, untuk menghadiri, dikasih kado, uang, pestanya besar sekali. Tapi Ihyar kita tidak pernah ya. Karena saya sendiri juga bingung sebenarnya mau membuat acara seperti apa gitu ya, membuat dia senang. Apakah harus bawa KFC atau CFC bikin acara mengundang orang? Enggak. Kayaknya enggak, saya tidak akan seperti itu. Pernah beberapa kali kita cuma beli kue, kemudian ada lilin, tiup, selesai, dan yang hadir cuma kita orang rumah saja, tidak ada orang lain. Dan untuk tahun ini belum terpikirkan apakah nanti mau kita bikin seperti itu lagi atau tidak. Tapi yang jelas kita lagi ingin mencari, memberikan sesuatu yang lebih bermakna kepada dia, untuk menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Nikmat umur ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri, dan yang paling penting ini menambah nilai ibadah, begitu, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di postingan pertama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ihyar ke-6 itu, saya di Facebook saya memposting dia mengajinya itu sebenarnya pada Ramadan kemarin. Jadi selesai sholat tarawih, orang pulang, saya minta dia mengaji dan saya rekam. Dan kebetulan rekamannya ada, saya putar lagi supaya memberikan kesan baik. Suatu saat kalau dia melihat, dia akan tahu bagaimana cara kita merayakan ulang tahunnya dia dengan memutar mengajinya dia sendiri. Jadi usia ini dari Allah.
Jadi bagaimana mensyukurinya juga dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dan semoga dengan begitu dia hidup ini dengan penuh tuntunan dari Allah, sampai nanti dia akan kembali adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Dia muslim, dia harus menanamkan sikap itu dari kecil sampai dewasa, dan sikap itu selalu bersamanya selama hidup sampai insya Allah dia kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon doanya ya untuk Isyar, dia sehat selalu, segala hajatnya menjadi seorang yang lebih islami dalam pertumbuhannya hingga dewasa, insya Allah bisa terwujud. Semoga belajar Al-Qurannya tetap lancar, bisa cepat membaca, bisa cepat hatam, dan mungkin jika diperkenan mungkin dia bisa menjadi seorang yang bisa menghafal Al-Quran ya. Berapapun yang bisa dihafalkan dan dia laksanakan, dan kehidupan kesehariannya dia bisa menjalankannya dengan syariah sesuai dengan pedoman Islam. Dan insya Allah dia menjadi bagian dari pejuang Islam di masa hidupnya. Ya, pejuang Islam ini bisa jadi dai, bisa jadi ulama, atau bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi PNS, atau bisa menjadi mungkin seorang pedagang. Ya, terserah. Yang penting hatinya, dadanya, pikiran, perkataan, perbuatan, amalnya adalah mencerminkan sebagai jati diri seorang muslim. Seorang muslim. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.